Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa sekali lagi berjumpa dengan Anda di acaraku Renungkan Firman-Mu. Biar firman Allah terus menerangi hati kita, sehingga setiap kita boleh dituntun kepada pusat kehendak Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ajari kami kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang terus diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang kami lakukan. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat saudara. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, Alkitab jelas berkata bahwa janganlah setiap kita itu melupakan tentang pengajaran Tuhan. Kenapa ini penting? Saudara, pengajaran Tuhan itu adalah sebuah nilai yang ditambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana nilai itu yang akan menuntun kita kepada apa yang baik, apa yang benar. Bukan hanya kepada apa yang baik dan benar saja, tetapi berada di pusat kehendak Tuhan. Karena itu setiap kita harus mulai membuka hati kita. Dan bukan hanya membuka, tetapi mengingat terus apa yang diajarkan oleh Alkitab buat hidup kita. Karena itu kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang terus diserahkan kepada Tuhan. Tiap kali pengajaran yang kita dengar, dampaknya harus satu, yaitu apa? Perubahan hidupmu dan hidupku. Itulah tujuan daripada Allah menyatakan firman-Nya, supaya kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Dan saya percaya bahwa di dalam Kristus ada yang namanya pemulihan yang sesungguhnya. Di dalam Kristus ada kebebasan yang sesungguhnya. Karena itu saya ingin dari nas ini kita akan belajar bersama-sama. Yaitu dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Nah, Tuhan berkata, hai anakku, jangan lupakan ajaranku. Kenapa kita tidak boleh melupakan ajaran Tuhan? Yang pertama adalah dan katakan, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Oh, rupanya saudara, waktu Anda dikatakan tidak melupakan pengajaran Tuhan, yang pertama supaya hatiku dan hatiku, hati kita ini adalah hati yang terang. Sudah di dalam hati yang terang, disitulah kita bisa melihat tuntunan Allah dengan jelas. Saudara, ketika hatimu terang, Anda akan bisa melihat kehendak Allah yang sempurna buat hidup kita. Apa yang membuat iblis itu bisa mengalahkan kita? Yang pertama pasti dikalahkan adalah hati kita. Hati Anda dan saya ini dibuat gelap oleh karena kemarahan, iri hati, benci, kepahitan. Itu yang membuat kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Sehingga yang muncul di atas permukaan itu adalah keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk marah, keinginan untuk iri dengan orang lain. Itu jauh lebih kuat daripada terang di dalam hatimu itu sendiri. Sehingga bagi kita susah untuk hidup di dalam terang Tuhan. Karena apa? Hati kita gelap. Makanya saudara, ketika Anda dan saya adalah orang yang terus tidak melupakan pengajaran Tuhan dalam hati kita, maka dampak yang pertama yang paling kena adalah hatimu dan hatiku tetap terang. Ketika hati kita menjadi terang, itulah kita akan dengan sangat mudah mengerti kehendak Tuhan. Kita bukan orang yang gampang curiga dengan Tuhan ketika kita mengalami masalah. Ketika kita mengalami masalah, kita tidak mudah menjadi orang yang putus asa. Tidak mudah untuk membalas dendam, atau tidak mudah untuk membalas kesakitan hati kita. Karena apa? Hati kita terang. Makanya itu Alkitab jelas berkata, jagalah hatimu, sebab dari situlah muncul kehidupan kita. Kalau Anda bisa menghandle hatimu, Anda bisa menghandle hidupmu. Karena itu jaga hati kita. Mengingat pengajaran Tuhan dalam hati kita akan menjaga supaya hati kita terang. Amin, saudara. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Yang kedua dikatakan panjang umur dan lanjut usia. Ya, panjang umur hidupmu. Ini yang penting. Panjang umur itu bukan hanya umur kita ini panjang, bukan.
Tapi panjang umur itu bicara soal kesetiaan Tuhan yang kita nikmati di dalam pemeliharaannya. Panjang umur itu bicara juga soal berkat. Bukan hanya umur panjang. Bukan hanya itu. Tetapi di masa-masa umur kita yang terus diperpanjang itu kita menikmati yang namanya berkat. Panjang umur itu pasti selalu Anda mengatakan selamat panjang umur. Ada sebuah ucapan syukur panjang umur. Ya, tadi saya bilang bukan hanya umurnya panjang, tetapi di dalamnya itu ada berkat Tuhan. Tahu nggak saudara, waktu Anda mengingat pengajaran Tuhan dalam hidupmu, Anda akan terus hidup dalam berkat Tuhan. Karena apa? Kebenaran yang kita hidupi, kebenaran sebagai pengajaran daripada Tuhan yang kita pilih untuk kita berkomitmen hidup di dalamnya, itu mengandung berkat Tuhan. Tahu nggak saudara, kalau Anda ingin hidupmu diberkati, simple saja. Apa itu? Kejarlah kebenaran. Tinggallah dalam kebenaran, maka berkat itu akan mengejar hidup Anda. Sebenarnya untuk hidup dalam berkat Tuhan itu sangat mudah. Saudara, hiduplah jujur, hiduplah dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Maka Anda tahu, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Sebab berkat Tuhan itu akan diarahkan di tempat-tempat yang subur, di tempat-tempat yang baik. Nah, di tempat yang benar, di tempat pilihan yang benar, disitulah tempat yang baik. Nah, bagaimana orang bisa panjang umur menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya adalah ketika orang ini mengingat pengajaran Tuhan. Terus taruh di dalam hatinya dan dia menghidupinya. Itu yang dikatakan orang ini akan mengalami panjang umur. Tadi saya bilang bukan hanya panjang umur atau usianya lebih panjang. Bukan hanya itu. Tetapi di masa-masa panjang umur itulah orang ini bisa menikmati yang namanya berkat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga orang ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah kekurangan. Yang dia tahu cuma ucapan syukur sebab Tuhan itu baik dalam segala situasi. Amin, saudara. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dikatakan serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Wow. Sejahtera itu ditambahkan. Kalau Anda adalah orang yang terus menyimpan pengajaran Tuhan dalam hatimu, hatimu itu akan mengalami yang damai sejahtera. Sudah tahu, damai sejahtera itu bukan karena hari ini, situasinya baik, nggak ada masalah, hati saya damai. Bukan. Damai sejahtera itu diletakkan pada situasi, pada saat-saat di mana kegoncangan itu terjadi. Ya, ada orang-orang coba melukis damai sejahtera. Ya, ada perlombaan melukis damai sejahtera. Ada yang melukis gunung, desa, dan lain sebagainya. Ya, itu perlambang dari damai sejahtera. Tapi ada satu orang yang melukis agak berbeda. Ya, dia tuh lukis laut yang kacau dengan angin yang keras, ombak yang bergulung-gulung, kena batu itu karena angin yang begitu kencang. Tapi tiba-tiba di batu yang diterpa oleh air itu ternyata ada lubang kecil. Dan di lubang itu ada seekor burung yang lagi tertidur. Itu namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu di tengah-tengah situasimu yang mungkin penuh dengan goncangan. Anda tetap tenang. Nah, disitulah Tuhan tambahkan. Karena apa? Pengajaran firman Allah dalam hidupmu kena dampak satu dalam hidup kita. Apa itu? Iman kita. Iman kita akan meningkat. Waktu iman kita bertumbuh, iman kita meningkat, maka ketenangan pun akan meningkat. Karena apa? Kita tahu Tuhan pelihara hidup kita. Kita tahu Tuhan bersama dengan hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Karena itu saudara, ini penting buat hidup kita. Supaya damai sejahteramu melimpah. Dengan cara ini kau menyimpan pengajaran Tuhan dalam hatimu, imanmu bangkit. Dan untuk situasi apapun kau tidak pernah takut. Sebab yang menyertaimu. Kau tahu bahwa Allah besar. Allah yang besar itu selalu ada di pihak Anda. Amin. Karena itu pagi hari ini, mari kita belajar untuk menyimpan pengajaran Tuhan dalam hati kita. Saya pun harus bertumbuh di area ini. Menyimpan pengajaran Tuhan. Supaya dari situlah maka hati kita itu terang. Dari situlah maka kita mengalami panjang umur di mana berkat Tuhan akan memenuhi umur-umur kita. Pertambahan umur kita. Lalu yang ketiga kita mengalami yang namanya sejahtera. Ya, sejahtera yang dilimpahkan bukan hanya karena keadaan kita baik, bukan. Tapi ketika situasi goncangan ada, kita tetap tenang. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Kita tahu persis bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Amin. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita belajar untuk menyimpan pengajaran Tuhan di hati kita.
supaya kita adalah orang yang tetap tinggal di dalam terang, kita menjadi orang yang panjang umur, dan kita akan mengalami kehidupan sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus menyimpan pengajaran-Mu di hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Hati kami terang, ya Tuhan, hati kami tetap terang supaya kami tetap tinggal di dalam terang, bukan kegelapan. Lalu kami mengalami panjang umur, di mana dalam umur-umur kami yang terus bertambah, Engkau memberkati kami. Lalu yang ketiga, damai sejahtera itu melimpah atas kehidupan kami. Dalam banyak situasi apapun, Engkau melimpahkan damai sejahtera di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk semua orang-orang yang menyaksikan acara Kurenung Firman-Mu. Biar damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Biar firman Allah ini sungguh-sungguh menguatkan hatimu, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus menyimpan pengajaran Tuhan di hati kita. Amin. Nah, untuk itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Nah, saudara ajaklah keluarga Anda untuk terus menikmati hal-hal yang rohani yang akan menumbuhkan iman Anda. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe ya di YouTube GMS Kalimantan, biar ini menjadi berkat buat kita semua. Karena itu sampai ketemu Senin depan, tetap semangat, Tuhan berkati. Bye-bye.